Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan balance scorecard. Kami terdiri dari saya sendiri, Julian Desain Trader sebagai moderator, kemudian Kesia Mulia Saputri, Mira Ivana, dan Novelia Melarosa yang pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kami akan langsung mempresentasikan kepada presentator pertama, Mira Ivana, dipersilakan. Adalah strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert S. Harvard Business School and David Marshall pada awal tahun 2010. Balance scorecard adalah salah satu alat pengukur kinerja yang menegakkan pada keseimbangan antara perspektif keuangan dan nilai keuangan. Mulyadi 2001-1-2 mengidentifikasikan balance scorecard ke dalam dua istilah kata, kasus skor, scorecard dengan perimbangan dan sistem. Kasus skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang, sedangkan berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personal diukur secara seimbang dari aspek keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Memiliki tujuan dan manfaatnya. Yang tujuan itu menetapkan visi strategi, perencanaan dan menetapkan tujuan untuk kinerja, mengembangkan keputusan yang berdasarkan data. Kalau manfaatnya, perencanaan strategi yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kinerja, pelaporan yang komprehensif. Hubungan balance scorecard dengan perencanaan perusahaan. Peran balance scorecard terhadap perencanaan perusahaan pertama mengidentifikasi tujuan strategi melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan metodologi. Kedua, penjelasan tujuan semua departemen terhadap strategi perusahaan, baik
di slide yang siklus hidup usaha. Nah, nih. Jadi jika sebuah perusahaan berada dalam fase sustain yang kedua pada siklus hidup usaha, namun tiba-tiba menghadapi disrupsi teknologi yang signifikan, haruskah perusahaan tersebut kembali ke fase yang awal? Jika iya, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada kalian bersilakan. Yang terjadi dari tadi kan dijelaskan dalam perspektif pelanggan. Itu disebutkan resepsi pelanggan dan akuisisi pelanggan. Perbedaan dari dua itu apa? Resepsi pelanggan dan akuisisi pelanggan. Ada di sini. Baik, terima kasih kepada Octavia. Satu pertanyaan lagi. Oke, kepada Mita Amira dipersilakan. Gue sabar terlampau itu. Gini ya, Pak. Ya hari itu gini. Resiko buat dia turun lagi. Dia udah dipaksa itu ada resiko yang buat dia turun lagi. Baik, terima kasih kepada Mita Amira dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Kami izin untuk mengambil waktu mungkin sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama dari Daniel akan dijawab oleh Direktur kepada Mira dan persilakan. Oke, makasih dari atas pertanyaannya. Saya pertanyaannya, jawabannya tidak. Perusahaan tersebut tidak harus kembali ke fase COVID hanya karena menghadapi disrupsi teknologi yang lebih tepat adalah perusahaan yang beradaptasi dan bertransportasi dalam fase seperti yang ada. Oke. Jadi mendengar Daniel. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari Octavia yang akan saya jawab. Pertanyaannya tadi adalah perbedaan antara retensi pelanggan dan juga akuisisi pelanggan di dalam perspektif pelanggan di Grand Scorecard. Jadi perbedaannya itu untuk jangka waktunya saja. Untuk retensi pelanggan itu dia lebih menyasar kepada pelanggan lama, jadi dia lebih jangka waktu yang lebih panjang. Sementara kalau yang untuk akuisisi pelanggan itu dia untuk jangka waktu yang lebih pendek karena dia yang disasar itu adalah pelanggan-pelanggan yang baru. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah pertanyaan dari Tika Artinda yang akan dijawab oleh Kesia. Kepada Kesia dipersilakan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Tika. Tadi pertanyaannya, apakah ada resiko penurunan pada tahapan PES pada siklus hidup usaha? Jawabannya iya, karena pada tahap harvest ini atau dalam artinya panen, ada beberapa resiko yang bisa mempengaruhi hasil yang diharapkan. Resiko pada tahap harvest ini biasanya merujuk pada saat perusahaan mulai menuai hasil dari investasi atau usahanya yang telah dilakukan selama fase-fase sebelumnya. Seperti resikonya tuh seperti satu, penurunan permintaan pasar yang dimana produk atau layanan telah siap untuk dijual. Fluktuasi permintaan pasar dapat menyebabkan penurunan harga atau volume penjualan yang lebih rendah dari yang diharapkan. Dan yang kedua, kondisi ekonomi seperti faktor eksternal, resesi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan kestabilan pasar. Dan yang ketiga, kompetisi yang meningkat. Meningkatnya jumlah pesaing atau inovasi dari kompetitor dapat membuat produk atau layanan yang dijual kurang diminati. Dan keempat, masalah operasional, di mana masalah dalam manajemen, rantai pasokan produksi atau
bisa tuh. pelanggan, kontribusi internal, dan juga pembelajaran dan penunjukan. BSI membantu menerjemahkan strategi menjadi inisiatif dan juga ukuran kinerja, kemudian memantau pencapaian serta melakukan kinerja pada setiap fase siklus usaha dengan fokus pada evaluasi operasional dan nilai jangka panjang. Balance scorecard ini akan memastikan keseimbangan antara kinerja jangka pendek dan juga keberlanjutan strategi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan pelajaran ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.